Keutamaan solawat, rahasia cinta di balik nama Nabi, renungan jiwa ala kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, zat yang menurunkan cahaya ke dalam dada mereka yang mau mencintai. Dan salawat serta salam tercurah kepada kekasihnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang namanya disebut langit sebelum bumi, yang sinarnya menembus kegelapan zaman, yang cintanya tidak padam oleh waktu. Kanu, cahaya awal dari cinta ilahi, segala sesuatu bermula dari cinta. Langit, bumi, ruh, dan detak hati manusia, semuanya muncul dari satu getaran suci, cinta Allah kepada Rasul-Nya. Dan dari cinta itu, Allah menurunkan perintah agung. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab 56. Ayat ini bukan sekadar perintah, ia adalah undangan dari Allah kepada hamba-hambanya, agar ikut bergabung dalam lingkaran cinta abadi zikir langit yang tak pernah berhenti. Maka, ketika seseorang mengucap solawat, sesungguhnya ia sedang menyebut nama cinta tertinggi. Ia sedang berjalan menuju cahaya. Ia sedang mengetuk pintu yang selalu terbuka bagi para pecinta. Pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dua. Solawat adalah nafas ruhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam Futuh Al-Ghaib, jadikan lidahmu basah dengan solawat kepada Nabi, karena di dalamnya ada keberkahan yang tidak terhingga. Ia adalah kunci pembuka antara engkau dan Tuhanmu. Solawat bukan sekadar lantunan bibir. Ia adalah nafas ruhani, hembusan cinta yang menghidupkan jiwa yang mati, yang menyalakan api rindu dalam dada. Sebagaimana tubuh membutuhkan oksigen, ruh pun butuh solawat. Tanpanya, hati menjadi kering, doa menjadi hampa, dan amal menjadi dingin tanpa kehangatan cinta. Orang yang senantiasa bersolawat sesungguhnya sedang memberi makan kepada jiwanya sendiri. Dan semakin ia melafalkannya dengan khusyuk, semakin jiwanya diselimuti nur. Semakin jiwanya merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di relung batinnya. Solawat, jalan menembus hijab. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, tidak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah setelah ibadah wajib, selain memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Mengapa? Karena solawat adalah jalan menuju maqam makrifah, ya ibarat cahaya yang menembus hijab, membuka tabir yang menutupi mata hati. Ketika seseorang bersolawat dengan cinta, sesungguhnya ia sedang memanggil nama yang Allah cintai. Dan barang siapa memanggil nama kekasih Allah, maka ia pun akan dicintai oleh Allah, karena Allah cemburu bila cinta Rasul tidak dibalas dengan rahmat darinya. Inilah rahasia yang hanya difahami oleh mereka yang hatinya lembut. Mereka yang solawat bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Karena dalam setiap lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tersimpan doa tanpa batas, cahaya tanpa redup, dan kehadiran yang tak pernah pergi. 4. Solawat menyucikan jiwa dari kegelapan. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, tidak ada amal yang lebih layak untuk engkau banggakan selain solawat, karena di dalamnya engkau tidak menampakkan dirimu, melainkan memuliakan kekasih Allah. Solawat itu memadamkan ego. Ketika kita menyebut nama Nabi, kita sedang meluruhkan aku yang keras. Kita sedang mematikan kesombongan dalam diri. Karena bagaimana mungkin seorang yang bersolawat masih menyombongkan diri, padahal ia sedang mengakui kebesaran seorang utusan Allah yang penuh kerendahan hati. Solawat membersihkan hati sebagaimana hujan membersihkan tanah. Ia menyingkirkan debu iri, dengki dan putus asa. Ia mengganti kelam menjadi tenang, marah menjadi sabar, dan gelap menjadi terang. Hati yang dipenuhi solawat akan merasakan kesejukan yang tidak dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak haus lagi terhadap pujian manusia, karena ia telah merasakan manisnya disebut bersama Nabi di hadapan Allah. 5. Rahasia cinta di balik. Nama Nabi Rumi menulis dalam Mathnawi, nama Muhammad seperti cahaya di malam hari. Barang siapa menyebutnya dengan cinta, maka kegelapan hatinya akan sirna. Solawat adalah bahasa cinta. Ia bukan hanya doa, tetapi pengakuan bahwa kita adalah hamba yang rindu. Rindu untuk mengikuti jejak Nabi, rindu untuk merasakan kehadiran beliau di setiap langkah, rindu untuk hidup dalam rahmat yang sama yang menghidupkan dunia. Ketika seseorang bersolawat, sesungguhnya ia sedang mengatakan, Ya Rasulullah,
Aku mencintaimu meski aku belum sempurna. Aku ingin dekat meski aku penuh dosa. Aku ingin mengenalmu meski aku belum layak. Dan Rasulullah dengan kasihnya yang luas, menjawab rindu itu dengan syafaat, dengan cahaya, dengan kedekatan rohani yang tidak disadari oleh hati yang masih gelisah. Solawat dan pintu rezeki para arif billah berkata, barang siapa menjadikan solawat sebagai wiridnya, maka Allah akan cukupkan urusannya di dunia dan akhirat. Solawat membuka pintu-pintu rezeki, baik lahir maupun batin, bukan hanya harta tapi juga ketenangan, keberkahan, dan perlindungan dari musibah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, solawat itu menarik rezeki sebagaimana besi menarik magnet, karena di setiap solawat ada cahaya yang menuntun rahmat turun. Rezeki bukan hanya uang. Kadang ia datang dalam bentuk hati yang sabar, anak yang syaleh, pekerjaan yang tenang, atau doa yang diterima. Semua itu lahir dari keberkahan cinta kepada Rasulullah. Maka jangan heran bila para wali banyak berzikir dan bersolawat lebih dari apapun, karena mereka tahu di balik solawat, ada samudra tak terlihat, tempat turunnya rahmat tanpa batas. 2. Solawat sebagai jalan kembali ketika hati gelisah, bersolawatlah. Ketika dosa terasa berat, bersolawatlah. Ketika engkau jauh dari Allah, bersolawatlah. Karena solawat adalah jalan kembali. Ia membimbing jiwa yang tersesat untuk pulang ke rumah asalnya ke hadapan Allah dengan membawa cinta kepada kekasihnya. Imam Al-Haddad menulis, solawat adalah perahu keselamatan bagi siapapun yang ingin selamat dari gelombang dunia. Dan benar, siapapun yang menaiki perahu itu, meski ombak dosa menghantam, akan tetap sampai ke tepian ampunan. Cermin cinta di hati pecinta ada orang yang lisannya tidak pernah berhenti bersolawat, tapi hatinya lalai. Ada pula orang yang lidahnya diam, tapi jiwanya terus bersolawat dalam diam. Keduanya adalah penumpang cinta, namun yang kedua lebih dalam. Para sufi mengajarkan bahwa solawat sejati bukan hanya ucapan, tapi keadaan hati. Ketika hati telah tersambung kepada Nabi, maka setiap nafasnya adalah solawat, setiap langkahnya adalah salam, setiap diamnya adalah zikir. Mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam rahasia firman-Nya. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Mereka hidup dalam kedamaian yang tidak terguncang oleh dunia, karena di dalam dada mereka ada nama Nabi yang terus bergetar. 9. Ketika nama Nabi menjadi cermin diri siapa yang memperbanyak solawat, wajahnya akan bercahaya, hatinya akan lembut, jiwanya akan tenang. Karena solawat memantulkan sifat-sifat Nabi ke dalam diri seseorang. Yang tadinya keras, menjadi penyayang. Yang tadinya sombong, menjadi rendah hati. Yang tadinya gelisah, menjadi damai. Itulah tanda solawat diterima. Ketika sifat Nabi mulai hidup dalam diri kita. Bukan hanya di bibir, tapi di perilaku. Bukan hanya dalam doa, tapi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Solawat. Cahaya di akhir zaman, kita hidup di zaman yang gelap di mana hati manusia haus cinta, tapi tidak tahu kepada siapa ia mencari. Di zaman ini, solawat adalah obor terakhir yang menyelamatkan hati dari padamnya iman. Barang siapa memegang obor ini, ia tidak akan tersesat. Ia akan selalu menemukan jalan pulang, meski dunia berubah. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadits riwayat Tirmidzi. Bayangkan, di hari di mana setiap jiwa takut, setiap amal ditimbang, Allah mempertemukan kita dengan kekasihnya, hanya karena kita sering menyebut namanya. Bukankah itu anugerah yang tak ternilai? 11. Hikmah para wali tentang solawat Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Barang siapa bersolawat kepada Nabi dengan cinta yang jujur, maka ia akan diselimuti oleh cahaya Nabi di dunia dan akhirat. Ibnu Athaillah As-Sakandari, solawat adalah tanda bahwa engkau tidak dibiarkan sendirian dalam perjalanan ini, karena Allah sendiri ikut bersolawat bersamamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Solawat itu seperti minyak bagi pelita hati, tanpanya cahaya imanmu redup. Jalaluddin Rumi. Jangan berhenti bersolawat, karena di dalam setiap lafaznya Nabi tersenyum kepada hatimu. Mereka semua mengajarkan hal yang sama, bahwa solawat adalah kehidupan. Barang siapa kehilangan solawat, ia kehilangan jalan. 12.
solawat dan cinta. Tanpa batas cinta yang sejati adalah cinta yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Dan cinta kepada Rasulullah adalah cermin dari cinta kepada Allah. Allah tidak akan menolak doa orang yang menyebut nama kekasihnya. Maka jadikan solawat bukan sekadar bacaan, tapi napas. Bukan sekadar wirid, tapi kehidupan. Setiap pagi, biarlah lidahmu basah oleh solawat. Setiap malam, biarlah hatimu hangat karena rindu kepada Nabi. Dan di antara keduanya, biarlah seluruh waktumu menjadi persembahan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Doa jiwa yang bersolawat, wahai jiwa yang lelah, istirahatlah di bawah cahaya solawat. Wahai hati yang gersang, minumlah dari sungai cinta Nabi. Wahai raga yang sibuk dengan dunia, kembalilah ke zikir, karena di ujung segala kerinduan, hanya satu nama yang menenangkan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nuril qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabimu Muhammad, cahaya hati kami, penawar luka kami, pelita jalan kami. Jadikan setiap solawat kami sebagai saksi cinta kami kepadanya dan pertemukan kami di